الحبشي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى روح أرواح أولياء الله أجمعين في فلنبن دار السلام وجميع عباد الله الصالحين وجميع المسلمين والمسلمات في فلنبن دار السلام ثم إلى روح الشريفة حبابة رقية بنت أحمد محضر شهاب وإلى روح الحبيب شيخا بن علي بن شهاب وإلى روح الشريفة حبابة نور بنت شيخان بن شهاب وإلى روح الشريفة نازا تيون بنت شيخان بن شهاب ثم إلى روح الشريفة حبابة منيرة بنت عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى روح الشريفة نعمة بنت حامد بن شهاب ثم إلى روح السيد الحبيب أحمد بن سالم الكاف اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وإلى أرواح والدينا أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير صل على سيدنا محمد الهادي البشير صلاة تفتح لنا بها أبواب التيسير وتغلق عنا بها أبواب التعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى بربي قيامي لا بنفسي ولا سوى فشكري له سبحانه وثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, karena seringkali kita ungkapkan bahwa segala apa yang ada pada kita itu dari Allah. Dari awal mula yang menciptakan kita adalah Allah, yang sampai saat ini membiarkan kita bernafas dengan lega, ya Allah. Yang selama ini memberikan kepada kita makan dan minum, Allah. Yang selama ini menjadikan untuk kita semua keluarga yang sangat sayang kepada kita, siapa yang menunjuk? Allah. Yang sampai saat ini ternyata Allah masih sayang dengan kita, Allah tarik kita dengan kelemah lembutannya. Allah jadikan kita orang yang galak hadir majelis ilmu. Mungkin yang sering hadir majelis ilmu ini tidak ada bingung lagi keutamaan majelis ilmu itu apa, lah tahu galau. Sudah tahu. Mungkin yang dengar ini lebih hafal lagi anak. Lebih tahu fadilah hadir majelis ilmu, lebih hafal mungkin. Anak jarang hadir majelis, banyak mendep di gubat. Tapi ala kulli hal sudah tahu kita insyaallah betapa besar pahala yang Allah persiapkan bagi orang yang hadir majelis ilmu. Ternyata Allah permudahkan kita untuk hadir. Apa itu bukan tanda bahwa Allah sayang kepada kita? Apa itu bukan tanda Allah itu cinta kepada kita? Apa itu tidak pacak jadi tanda bahwa Allah itu caknya pengen masukkan kita kelak ke dalam surga dengan Nabi Muhammad? Itu lebih dari cukup, tanda yang sangat kuat. Tinggal kita pacak-pacak husnudzon baik kepada Allah. Sudah betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita masih nak maksiat.
ternyata kita masih galak ngawikan mata kita nih, ngunokan mata kita untuk nengok yang sebenarnya haram kita tahu. Mungkin masih lidah kita ini galak ngatai wong dari belakang, itu haram, dosa besar, ghibah. Udah tahu betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, kaki nikmat dari Allah. Ngapa kadang-kadang langkah kakinya tidak cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Jalan untuk mengadu domba. Jalan untuk menuju tempat yang diharamkan oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Allah baik luar biasa kepada kita, tapi kita tidak tahu diri, masih maksiat. Tapi subhanallah, dengan kelemah lembutan Allah, tidak Allah murka. Tetap biarlah, ditarik lagi oleh Allah, hadir majlis lagi, kumpul lagi dengan orang baik, masuk lagi ke masjid, sholat berjamaah, gunakanlah lidah buat istighfar lagi, dekat lagi sama Allah. Raddan jamila, Allahumma ruddana ilaik maraddan jamila. Ya Allah, terus tarik kami ini kepada Engkau lagi, balikkan kepada Engkau dengan cara yang paling lembut yang Kau miliki, ya Allah. Itu nikmat luar biasa. Sering kali kita maksiat, ditarik lagi oleh Allah, kumpul lagi dengan orang baik. Maksiat lagi, tarik lagi oleh Allah, tidak diazab oleh Allah, tidak ditunjuk kesialan, musibah besar gara-gara maksiat gitu. Tidak, alhamdulillah. Lemah lembut Allah kepada kita ini luar biasa. Nah, tinggal kita cak mana cowoknya mempertahankan kelemah lembutan Allah tersebut. Jangan ngampuk, bakso orang Palembang tuh sekali, didiamkan, dimaafkan. 2 kali, maaf lagi. 3 kali, maaf lagi masih. Kalau uang 3 kali, kena tapuk langsung. Kalau Allah, lagi, dimaafkan lagi. Nak sampai kapan tapi? Jangan sampai Allah kesannya tuh capek, Allah biarkan kita habisnya. Kendaklah kau nak kemana? Silahkan, nak maksiatlah sudah. Tak usah makai orang baik lagi. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Pacak-pacak ngawak diri sejak dini. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Fakir di sini bukannya ustadznya sebenarnya. Bukan ustadznya. Ini bukan tempat ana ini. Sa'asan Madihi tempat beliau. Sebelum beliau, Syekh Syukri bin Ali bin Syahab, guru kita galau mereka. Al-Fakir cuman nganti kebaik. Cuman ngantikan ya. Mungkin malam inilah kita ketemu di sini maksudnya. Agak temu lagi di luar agak kalau hal acara apa temu lagi. Jangan cak tahu Iya tegur lah. Tegur ke basa-basi dikit jadilah. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini ana dapat amanat dari Ustaz Hasan, kata beliau lanjut ke bacaannya. Lanjutkan. Terus akhirnya kita baca lanjutan kitabnya diteruskan malam ini. Bukan ana ngenti terus bebas, tidak. Kita lanjut jadi. Kita lanjutkan bacaannya dan ternyata ini pembahasannya wa alaika birrahmati li'ibadillah wasyafaqati ala khalqillah. Ini kitab hebat ini. Kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ni mata tak nengok, nulis baca. Bahkan karangan yang beliau tulis mengalahkan karangan-karangan yang lain yang pacak nengok sebenarnya. Berkahnya luar biasa, ratusan tahun masih dipakai, bahkan tambah manfaat. Wong Arab padahal beliau nih sampai ke bumi pertiwi Indonesia dipakai kitabnya. Jangan heran, di Inggris, di London terjemahan ini ada. Mungkin di India dipakai juga terjemahan bahasa India. Diterjemahkan kepada berbagai macam bahasa udah. Kitab-kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Keberkahannya luar biasa, hebat. Mata beliau udah nengok, tapi mata batin beliau nengok. Ngalang-ngalai kita yang melek itu. Di antaranya beliau pernah suatu hari duduk di majlis. Ada di perkumpulan para ulama galau. Akhirnya salah satu dari ulama ini pengen minum, jauh jarak dengan beliau tadi. Tinggal lep minum kelai. Ada lalat, beliau ni melek. Ada lalat di juga kopi tadi, tidak jingoan. Imam Haddad, afwan dulu. Ada lalat di cangkir itu, embek dulu. Jingok, itu lalat. Ya beliau yang melek lah, tidak jingok. Imam Haddad dari jauh, negok ada lalat. Acak tahu. Ibadahnya pula hebat. Jangan nganggap boleh karomah lah, jangan nganggap. Kadang-kadang kita orang awam ni kadang apa dia? Pengen boleh karomah.
Jangan nganggap udah. Karomah itu bukan segala-galanya. Yang penting ridho Allah. Yang penting ridho Rasulullah. Itu nomor satu. Karomah kalau boleh, ya nikmat dari Allah. Tidak boleh, tidak apa-apa. Bukan itu tujuan kita. Kita ibadat juga untuk Allah. Tapi ala kulli hal sudah sunnatullah, sudah aturan Allah. Orang yang taat kepada Allah, Allah muliakan dunia, Allah muliakan akhirat. Sampai kadang-kadang di dunia Allah muliakan mereka dengan berbagai macam karomat. Imam Haddad, jangan nengok langsung, beliau tuh hebat cak ini, hebat cak ini, hebat cak ini. Jangan nengok pencapaian beliau setelah beliau berhasil dan sukses, setelah beliau menjadi orang besar. Jangan jengok ke situ dulu. Jengok apa yang beliau usahakan semasa beliau masih belum jadi apa-apa. Masih kecil beliau mayang duhanya 200 rakaat setiap pagi. Ada tak kita kira 8 rakaat? 8 be 8. 12. 4. 2. Ada tak? Insyaallah lah kalau 2 tu Kalau tidak juga berusahalah buat rutin minimal 2. Agak tinggal ke 4. Kalau baca sampai 8. Kalau baca ada mengatakan sampai 12 rakaat. Imam Haddad 200 rakaat. Ini ada niatnya. Salat duha tu tak boleh lebih dari 12. Mau baca Imam Haddad 200 rakaat, niat i'adatus shalah boleh sebanyak-banyaknya. Jadi beliau 200 rakaat setiap pagi. Sama salah satu teman beliau, ana lupa nama beliau siapa. Orang hebat juga. Masih kecil, masih budak-budak, masih budak TK. Masih TK, cok ini nah. Memang duha tak? Masih kecil tuh, masih TK. Memang duhanya 200 rakaat. Muter di masjid-masjid Tarim. Tarim itu kota kecil, cuman masjidnya ada 360 ikok. Banyak, berjalan kaki, tidak capek dari ujung ke ujung. Setengah jam paling. Itu setelah adanya perluasan kota. Zaman dulu lebih kecil dari itu. Mungkin 4 jam kelar dari ujung ke ujung. Tapi masjidnya 360 ikok, kecil-kecil, cak langgar. Kita masuk ke nengok, ini langgar apa masjid? Kecilnya masjid galau ternyata, tapi tidak pakai buat Jumat. Ngapa wakafnya masjid? Wakaf masjid pahalanya lebih besar. Karena itu mereka wakafnya wakaf masjid. Ngapa Palembang nak masjid ke juga? Karena Habib kita tahu kita ni kurang ngerti hukum. Kalau di masjid ke juga hukum masjid ni berat, tak boleh bawa najis masuk ke juganya. Perempuan yang haid tak boleh masuk. Budak kecil masuk main-main, apalagi pakai pampers tidak boleh. Nah Habib kita tu langi kok. Kita ni awam-awam, mana cucung aku ni agak. Jadi ringan ke musola biarlah. Jangan sampai mereka berdosa masuk masjid dengan cara yang salah. Jadi ala kulli hal. Al-Imamul Haddad 200 rakaat setiap masjid dikelilingi, 2 rakaat, muter lagi, 2 rakaat lagi, muter lagi, 2 rakaat lagi, sampai kadang-kadang ada sebagian masjid terkunci pagi-pagi, dikunci. Anjat beliau. Anjat jendela, kadang-kadang apa? Dukung-dukungan sama kawan beliau tadi. Yang sikok masang badan, naik naik pucuk. Lurus masuk untuk tabarruk bihadzal masjid. Untuk ambil berkah sikok-sikok masjid yang ada di sana. 2 rakaat sampai 200 rakaat. Itu diantaranya baik, diantaranya wajar kalau beliau Allah berkahi dengan keberkahan yang dahsyat, yang luar biasa. Beliau memang tidak pula terkenal semasa hidupnya, tapi setelah beliau meninggal dunia, apalagi saat ini sudah kemana-mana nama beliau. Ala kulli hal, bukan itu tujuan beliau. Beliau pengen ridho Allah. Beliau dapatkan udah kemuliaan yang beliau dapatkan di akhirat jauh lebih besar daripada kemuliaan yang beliau dapatkan di dunia. Bahkan saat ini sekalipun mungkin kita tengok Imam Haddad mulia nih yang sekarang di mana-mana dipuji, di mana-mana disanjung, di mana-mana dipakai kitabnya. Itu mulia di dunia, itu belum apa-apa dengan kemuliaan yang Allah persiapkan untuk beliau di akhirat nanti. Tidak pacak kebayang gitu bagaimana kemuliaan yang Allah akan berikan kepada beliau di akhirat nanti. Itulah sya'nu ibadillahil muttaqin. Itulah keadaan orang yang galak bertakwa kepada Allah semasa hidupnya. Pacak-pacak bertakwa aja deh. Bukan Imam Haddad yang baca aja itu. Kita baca juga. Asal syaratnya apa? Kita turut apa yang beliau lakukan semasa hidupnya. Tidak mustahil. As-saqi baqi, yang memberikan kepada Al-Imamul Haddad hal tersebut Allah. Saat ini Allah pun masih ada dan mampu untuk memberikan hal tersebut kepada siapapun yang Allah inginkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi ini kita berkah, kita baca dan faham dan kita amalkan, insya Allah keberkahannya Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Asa yakin baik. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kebenaran pembahasan kali ini itu pada nasihat beliau yang berbunyi,
wa 'alaika birrahmati li'ibadillahi wasyafaqati 'ala khalqillah. Apa kata beliau? Engkau, wahai yang membaca kitab ini, wahai yang ingin mendapatkan faedah daripada kitab ini, engkau harus menyayangi setiap hamba Allah. Apa jadi nasihat beliau? Engkau harus menyayangi setiap hamba Allah. Harus sayang kepada hamba Allah. Wasyafaqati ala khalqillah, dan berkasih sayang atau berlemah lembut terhadap setiap makhluknya Allah. Wa kun rahiman syafiqan alufan ma'lufa, dan jadilah engkau orang yang penuh kasih sayang. Syafiqon, yang penuh kelemah lembutan, tapi tidak letoy. Lemah lembut artinya tidak kejam. Alufan ma'lufan, yang gampang merangkul orang lain dan gampang dirangkul. Nasihat beliau nih, jadilah orang yang penuh kelemah lembutan dan penuh kasih sayang dalam hati, dan gampang merangkul serta gampang untuk dirangkul. Apa artinya? Jangan galak benci dengan wong. Simpelnya itu, jangan benci dengan wong, jangan kejam dengan wong, jangan galak bermusuh. Kalau nak pakai bahasa kita, ya itulah kurang lebih ya. Artinya apa? Jangan nyimpen benci dalam hati. Sayang harus sama wong, walaupun wong yang galak jahat sama kita. Sulitnya di situ. Kalau kadek kita sayang, wajar. Mungkin kita mikir pas nengok gitu, ayah aku ini sayang dengan wong. Aku punya adik, aku sayangnya di rumah. Sekali-sekali beli permen. Punya ibu bapak, aku sayangi. Cium tangan bolak-balik, aku doakan. Sendalnya aku bersihkan, kasurnya aku bersihkan, gaweannya aku agui. Wajar, wong tua. Kawan-kawan aku baik aku dengan mereka. Aku baik juga kepada mereka. Kadang-kadang ngerti. Insya Allah aman lah, aman. Nah sekarang terakhir pertanyaannya, uang yang jahat kepada kita, galak tak kita sayang kepada dia? Beratnya di situ ujiannya. Ujiannya di situ. Kalau kita pacak sayang kepada orang yang jahat kepada kita, lulus. Artinya kita bersehati, sama seperti Rasulullah, sama cak Nabi Muhammad, bersehati. Dan itulah yang sering kali diajarkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya kepada kita. Walaupun mungkin tidak langsung beliau ungkapkan, mungkin ya. Tapi tindak tanduk beliau itu ya sudah ngajarkan kepada kita untuk tidak pernah jahat kepada orang yang jahat kepada kita sekalipun. Apalagi yang tidak ada masalah dengan kita. Jangan jahat dengan wong. Perbuatan jangan jahat dengan wong. Hati kita juga jangan nyimpen dengki, iri hati, dongkol, gunyam, sakit hati. Tahu kalau wajar kalau sakit hati. Cuman jangan benci kalau baca. Ngapo? Kalau kita nyimpen benci juga hati kepada orang, kacau akhirat kita. Kacau. Ngapa? Karena syarat untuk masuk ke dalam surga itu tidak boleh ada kebencian di dalam hati. Kata siapa? Kata Allah. Siapa lagi nak nentangnya? Kata Allah. Siapa yang mau dibantah? Kata yang baca mantah udah. Kata Allah. Di mana? Dalam surah Al-Hijr. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Mereka lah ahli surga, orang-orang yang sudah kami cabut daripada hati mereka kebencian terhadap sesama. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka berjumpa di surga nanti di atas ranjang-ranjang yang mewah dalam keadaan bersaudara, saling merangkul, saling beramah tamah, kati benci jawati. Itu tanda penghuni surga. Nak jadi ahli surga, pengen galau. Syaratnya tadi, jangan nyimpan benci dalam hati terhadap orang lain. Nasihat Imam Haddad ini luar biasa jadi. Saya udah langsung beliau ini nuntun kita kepada jalan yang pacak ngantarkan kita ke dalam surga. Tinggal kita pacak apa udah kayak kita. Kalau sulit, apa solusinya? Minta ke Allah. Kalau kita ngadepin hal yang sepertinya sulit, ini tidak sanggup aku. Sanggup. Unyamnya aku dengan dia tuh. Minta ke Allah. Hati kita ini yang ngatur tuh Allah. Bolak-balik bina tinggal bolak cak kita malik ke tangan. Seperti itulah Allah malik. Bolak-balikan hati kita. Minta ke Allah, ya Allah,
Allah tuntun dalam Al-Quran kita untuk minta apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Doa Allah cantumkan dalam Al-Quran, artinya Allah ngajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa itu. Penting ini doa ini berarti. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ada dongkol jiwa hati kami terhadap orang-orang yang beriman kepadamu. Bersihkan hati kami ya Allah. Itu artinya. Minta bersihkan kepada Allah hati kita dari setiap kotoran, dari setiap kebencian. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini nasihat yang ngantarkan kita ke dalam surga. Apa kata beliau? Kita intisarikan, beliau itu seakan-akan ngomong kepada kita, jangan nyimpan benci dalam hati, harus rahmat terhadap setiap hamba Allah, bahkan harus lemah lembut dan kasih sayang kepada setiap makhluknya Allah, ala khalqillah, terhadap setiap makhluknya Allah, terhadap setiap ciptaan Allah. Tidak harus manusia, hewan sekalipun harus kasih sayang gitu. Nah, itulah ajaran Rasulullah tadi, balik-balik itu ajarannya Rasulullah. Kalau kita semangat makai siwak, alasannya ngapo? Sunnah Rasulullah. Kita habis imam Allahu Akbar langsung melo Allahu Akbar juga, habisnya ngapo? Takbiratul ihram ma'al imam. Ngapo inti semangat? Sunnah Rasulullah. Sebelum tidur bodoh, ngapo nak semayang ngapo kan? Tidak, ini sunnah Rasulullah. Bangun tidur semayang 2 rakaat, bukan subuh. Alang kerajinnya kau nih. 2 rakaat lagi sungkan kalau aku nak bangun subuh tuh masih belek kan. Kau nambah 2 rakaat lagi pula. Rakaatul fajar sunnah Rasulullah. Semangat kita buat yang kayak itu. Ngapo untuk sunnah yang paling hebat ini kita tak semangat? Apa? Sunnah dalam kebersihan hati. Itu akhlak yang tidak nampak sebenarnya, tidak langsung nampak di tindak tanduk kita, tapi dalam hati kita dulu. Habisnya akan tercurahkan melalui tindak tanduk kita dan gerak-gerik serta omongan kita. Itu sunnah Rasulullah yang paling hebat apa? Niru akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang paling hebat apa? Kebersihan hati beliau. Oh, itu kalau kita baca niru sunnah Rasulullah yang ini, itu sunnah Rasulullah paling hebat. Akhlak Rasulullah itu sunnah yang paling hebat. Lebih hebat lagi apa? Kebersihan hatinya Rasulullah kita baca tiru Allahu Akbar. Tak tahu lagi nak komentar apa kita. Marah dia tuh bau surga kau ni udah. Calon surga sudah. Ngapa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau lagi sholat. Akhirnya orang kafir datang bawa kotoran onto. Banyak pula. Tato. Pucuk pala Nabi lagi sujud. Kotor, diem be Nabi. Tidak berenggut. Tidak ngatoi, sumpah siapa, tidak metu, males. Tidak juga, malah apa? Memaafkan. Yang ngebela siapa? Sayyidah Fatimah Zahra, putri beliau yang melah. Sampai dibawa balik, dibersihkan oleh putri beliau yang mulia. Tidak males, tidak pernah ngutuk, tidak pernah ngungkit-ungkit, bahkan tidak pernah ngito ke aku dulu pernah digawe kencak ini nah oleh dia. Tidak, diem, maafkan lah juati. Padahal siapa? Rasulullah itu makhluk paling dimuliakan oleh Allah. Yang alam semesta ini tidak bakal ada kecuali karena beliau. Makhluk yang paling istimewa sebenarnya. Maafkan. Kita ini siapa? Kalau ada orang nak jahat sama kita, nak marah apa? Siapa kita nih? Rasulullah yang paling mulia lagi tak pernah marah. Jangan marah, jangan nyimpan dendam juga hati. Bela diri boleh. Bukan artinya berarti diem baik kalau jahati wong. Jangan juga. Bela diri harus. Jangan sampai wong ngampuk banyak tambah dosa dia. Benar tak? Ayo. Yang penting kita ni bersih hati, tidak usah balas kalau wong jahat. Balas jangan memang, tapi bela diri perlu. Jangan pula kita diem sehingga dia ngampuk tambah banyak dosa dia. Sian juga nyengok dia kita tuh. Itu bentuk daripada kasih sayang kita kepada orang yang berbuat jahat kepada kita apa? Tidak kita diamkan kejahatan dia. Bukan kita nak malas. Ngapo? Kalau kita biarkan dia buat jahat terus lagi. Nak sebanyak apa kayak dosanya mati masuknya aku. Aku dak galak dia cak itu. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itu di antara kisahnya Rasulullah. Banyak lagi cerita Nabi itu, banyak lagi. Banyak. Apalagi muka kitab sirah kita. Banyaknya cerita yang di situ Rasulullah dijahati kemudian beliau maafkan. Dianggap angin lewat. Penduduk Mekah ketika Rasulullah SAW belum memiliki banyak bala tentara, belum terlalu banyak para sahabat yang beriman kepada beliau. Ada juga beriman
segelintir orang, sampai mereka menjadi banyak sekalipun mereka belum memiliki kekuatan. Ngapa? Kepala kota Makkah masing-masing masih kufur. Pentolan-pentolannya, preman-premannya ibarat kata tuh. Artinya minoritas saat itu Rasulullah dizolimi terus, diintimidasi, dikatoi, dizolimi. Sampai fisik pun kadang-kadang beliau kena dari segi fisik kezoliman tersebut. Pada saat Fathu Mekah, saat beliau membebaskan kota Makkah dari cengkraman orang-orang kafir dan kekufuran, itu Rasulullah di pucuk awan, di pucuk angin bahasa kitanya. Ada orang-orang kafir yang ada di kota Mekah yang zaman dulu pernah jahat kepada beliau tuh, di bawah telapak kakinya Rasulullah galau ketika itu. Tak pacak lagi nak bela diri, juga udah jadi tawanan galau. Apa kata Rasulullah? Idhabu fa antumut tulaqa. Kalau sudah jatuhi, nak belagi nak minggat tak apa-apa jatuhi. Kalian bebas. Yang sudah lewat sudahlah. Anggap angin lewat, tak usah diungkit, aku lagi tak ngungkit. Bingung orang kafir Mekah. Dimaafkan gitu. Yang selama ini tak galak beriman kepada Nabi karena hasutnya kepada Rasulullah, lagi galak beriman habisnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manusia paling mulia. Tak mungkin pacak manusia melakukan tindakan seperti itu. Itu ajaran Nabi. Balik-balik itulah ajarannya Rasulullah. Tinggal cak mana kita pacak tak melok. Nah sekarang kita ini ada mungkin ada sebagian ngaso kadang-kadang terganggu dengan Dioni, kadang-kadang terganggu juga dengan Dioni. Maklum kita ini manusia yang bukan maksum. Kadang kita salah kata ngomong, salah ngomong, kadang singgung wong, dia singgung kita dijahatinya kadang. Ada atau kadang-kadang kita yang jahat dengan wong. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita jahat dengan wong, jangan sampai. Kalau jahat wong jangan balas dengan kejahatan, sabar. Sabar. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Begitulah kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian buat sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Ini udah Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Begitulah kami jadikan sebagian kalian ini sebagai ujian untuk sebagian yang lain. Atas birun, pacak sabar dak kamu kira-kira. Allah langsung nyindir apa? Pacak sabar dak. Artinya apa? Berat urusan ini. Gangguan yang datang dari orang sekitar itu tidak gampang untuk kita tampung. Tapi tetap Allah minta kepada kita buat apa? Untuk bersabar. Sabar, seakan-akan kata Allah tuh. Bersabarlah. Sabar. Hidup di dunia ini tidak lama. Dengat baik. Wong yang udah sekarang umurnya 50 tahun pacak berkata, oh dak ngaso hidup pucuk dunia dulu kita budak-budak, habis remaja, habis nganten, punya anak, punya cucu. Oh melepuh udah putih kalau no. Dak ngaso 50 tahun lewat cak itu baik. Nah, 50 tahun dak ngaso. Apalagi kalau sisa 20 tahun lagi. Lebih singkat. Lebih singkat lagi. Yang sekarang umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, udah ngaso ya, sekarang umur 30 tahun udah. Dulu pengennya ngaso jadi wong bujang, sekarang udah lewat bujang, lah beranak. Singkat 30 tahun. Singkat kan, dengar. Aja itulah hidup, dengar singkat. Jadi sabar. Sabar-sabar hidup pucuk dunia. Karena dunia tidak lama. Kalau kita pacak bersabar di akhirat, hadiahnya besar dari Allah. Surga Allah persiapkan bagi orang-orang yang pacak sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta terhadap hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Kalau Allah cinta, tak ada maksudnya aku. Surga itulah sudah. Ada surga itulah. Kata bucunya maksudnya aku. Jadi ala kulli hal, balik-balik apa? Kalau ada orang jahat kepada kita, sabar. Mungkin itu salah kita di awalnya. Kita mungkin yang pernah jahat kepada dia tuh, walaupun kita tidak sengaja. Nah, memang muamalah dengan wong ini sulit. Berinteraksi dengan sesama manusia sulit. Tapi harus dijaga. Harus senantiasa dipelihara. Diharmoniskan harus tetap. Kalau hubungan kita dengan Allah, mudah. Allah tahu apa isi hati kita. Ada katik singgung-singgungan Allah tuh. Allah tersinggung, mana ada? Kalau manusia,
Kita salah ngomong, kata maksud anak tuh nak ngatoi dia, ya, tapi dia singgung, gibet sama uang tuh, gibet, mabniun alal musyahah, kata para ulama, urusan sama manusia ini apa dia, gibet. Tapi kalau sama Allah, mabniun alal musamahah, maaf ketulah Allah. Kita tiang-tiangan maksiat lagi, asal minta ampun ya Allah, tidak sengaja ya Allah, minta ampun, maaf tuh oleh Allah, simple. Sama uang, sulit, apalagi urusan utang. Apalagi urusan utang ya, jangan coba-coba utang besar pula minta maaf. Tak lunas baca itu, kata cerita. Ada sulit. Uang singgung sama kita. Nak minta maaf kalau kita baca. Berat juga kadang-kadang kita yang salah sama uang. Minta maaf sanggup dah? Minta maaf. Biasa be. Jadi ala kulli hal, kalau jelas-jelas kita bersalah kepada orang lain, jangan malu minta maaf. Kalau kita tidak tahu salah kita apa kepada orang lain, nak minta maaf apa? Salahnya apa? Mungkin baca kita ngomong, kalau ada salah minta maaf deh. Kalau dia masih melengos, macam mana lagi? Jangan pula kita ngemis-ngemis depan dia, maafkan nak tolong. Sampai dianya ngaso tambah sombong. Tidak cak itu juga. Rasulullah tidak pernah ngajarkan kita untuk merendahkan diri kita. Rendah hati bagus. Rendah diri jangan, tapi jangan pula sombong, biasa baik. Jadi anggap tak kati apa-apa di antara kita sama dia. Ketemu masih salaman, tegur ke apa kabar, baik, sehat. Dia masih melengos, doakan biar Allah bukakan pintu dia untuk biasa lagi sama kita, tidak lagi bermusuhan. Ala kulli hal, ujian memang di antara kita sama manusia ini. Kalau kita pacak melewati ujian ini, pahala besar dari Allah. Termasuk daripada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang sulit tadi di situ makanya. Nah, berkasih sayang terhadap semua makhluk Allah, sulit di situ. Saat uang itu galak jahat sama kita. Kadang-kadang kan sebaliknya, cak kita ungkap ke tadi. Kita kadang-kadang jahat dengan uang. Waliyadzubillah, jangan sampai. Kita yang muji uang, jangan. Saat diuji, bersabar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa Al-Imamul Haddad ini nasihati kita untuk memiliki rasa sayang, rasa kasih sayang terhadap sesama? Mengapa? Karena tidak pacak dipungkiri bahwa syarat untuk masuk ke dalam surga itu adalah rahmatnya Allah. Syarat untuk bisa masuk ke dalam surga itu adalah rahmatnya Allah, bukan amal soleh kita. Uji siapa? Kata Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Lan yudkhila ahadan 'amaluhul jannah." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Beliau bersabda, tidak kati seseorang itu masuk ke dalam surga gara-gara amalnya. Tidak ada istilahnya amalan seorang hamba bisa memasukkannya ke dalam surga. Sahabat nanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Aku juga cak itu. Masuk surga gara-gara rahmat Allah, bukan amal aku. Gara-gara rahmat Allah diberikan kepada aku pacak masuk ke dalam surga. Arti rahmat itu apa? Kasih sayang, Allah kasih. Kalau kita berkumpul ya, oh rahmat Allah turun. Artinya apa? Allah saat itu sedang sayang kepada kita. Sedang memandang kita dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Oh, nikmat ketika itu. Jadi nak masuk surga dengan rahmat Allah. Nak masuk surga dengan rahmat Allah. Kemudian pertanyaan keluar, cak mana nak dapat rahmat Allah? Nak punya rahmat dulu kita juga hati. Nak punya rahmat dulu kita di dalam hati. Nak pacak-pacak sayang kepada orang lain dulu. Yang ada di bumi nih, sayangi kalau dengan coronya. Kalau udah cak itu, Allah sayang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala." Orang-orang yang punya kasih sayang juga hati, Allah sayang kepada mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah setiap makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya setiap makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Yarhamuhumur rahman. Yang punya kasih sayang dalam hati, Allah sayangi mereka. Dapat rahmat dari Allah.
Udah dapat rahmat dari Allah, berarti potongannya apa? Surga dia dapat. Makanya Imam Haddad bagus nih nasihatnya. Biar kita punya kasih sayang, Allah sayang kepada kita. Katik lagi pemisah di antara kita dengan surga kecuali kematian. Tinggal mati baik. Saya sedikit nunggu kapan mati. Ngapo? Tinggal mati dulu nah surga habisnya. Asal itu tadi bersih hati, miliki kasih sayang terhadap sesama. Tinggal ujiannya tadi kepada orang-orang yang sudah terlanjur kita ringan dengan dia. Maafkan, bersihkan. Sengke ke dulu. Bar kata gengsi pribadi sudahlah, sengke ke. Rasulullah makhluk paling hebat lagi gampang maafkan. Kita ni apa? Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau sudah kasih sayang kita miliki, Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, surga buat kita. Seorang perempuan ahli maksiat, profesinya sebagai pelacur, jualan dia kalau malam, muka warung malam-malam dia muka warung. Yang belenan, yang belanja, ya orang tengah dalu itulah pelacur. Akhirnya suatu hari, udah lama dia profesinya seperti itu. Akhirnya suatu hari dia lewat di sebuah gang. Di gang itu dia jenguk ada seekor anjing yang sedang kehausan. Dia berkata dalam hati, apa dak katik yang galak peduli dengan anjing ini, kesian. Uang punya nyawa juga, bukan uang anjing. Anjing punya nyawa juga. Kesian, lidah nyala-nyala. Akhirnya itu memang lagi kebenaran musim kemarau, air susah. Muter-muter nyari banyu, dak katik. Sampai ketemu si kok sumu. Banyunya jenggo pula, lagi kemarau. Canting timbuk, dak katik. Akhirnya yang ada apa? Sepatu dia tu lah ada. Lepas kenyang. Tidak nyampe. Turun dia, masuk dia sumur. Tangan kiri megang mulut sumur. Badannya tergantung, tangan kanan nyedok. Dapat banyu. Naik pucuk. Juk minum anjing tadi. Oh, lego anjing tadi. Balik ke rumah dia. Dalam riwayat, ini pelacur di akhirat masuk surga. Gara-gara apa? Kasih sayangnya kepada anjing. Najis anjing itu. Najis. Kita kasihi, kita sayangi, Allah sayang ke kita, surga balasannya. Apalagi manusia. Ada cerita sih kok lagi, kebalikannya ini, ahli ibadah, seorang perempuan juga yang Masya Allah ibadah siang malam. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah, tidak lepas. Puasa Senin Kemis, Quran sering dibaca. Tangan kanan tidak lepas dari tasbih, zikir, ibadat, taat, luar biasa. Akhirnya suatu hari, tidak tahu apa pasal, mungkin ada kucing maling iwak dia. Sakit hati, kucing itu dimbeknya masuk juga bilik gudang, kunci dari luar. Tidak diunjuk makan, tidak diunjuk minum, tidak lepaskannya juga buat yang makan dewek, tidak. Sampai mati dia juga itu kucing. Dalam riwayat ini perempuan ahli neraka. Mana ibadatnya selama ini? Nah, udah dikatakan dari awal. Rasulullah ngatakan apa? Amal ibadat itu tidak masuk ke dalam surga. Yang masukkan kita ke dalam surga adalah rahmatnya Allah. Jangan mancing murka Allah. Amal ibadat kita tidak bakal dianggap oleh Allah ketika Allah murka kepada kita. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan rahmat Allah, jangan pernah pandang maksiat yang pernah kita lakukan. Allah maaf ke galau. Hikmahnya besar di balik itu. Masuk surga bukan dengan amal ibadat. Artinya apa? Sebanyak apapun amal ibadat kita, jangan sombong. Karena yang masukkan kita ke dalam surga bukan amal ibadat kita itu. Sebaliknya, saat kita terburuk, tercemplung dalam kemaksiatan yang besar nian dosanya, telanjur sudah tergawi, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', merata kepada seluruh hal rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Asa pacak dapat rahmat Allah, merengek di hadapan Allah, minta maaf, tobat benar-benar tulus sepenuh hati. Allah kasih sayang pacak dengan kita, nengok ketulusan, keikhlasan kita di hadapan Allah. Ya Allah, minta maaf nih udah juwati benar-benar ngatokan itu. Allah maafkan, Allah lupa ke maksiat kita tadi.
Amal ibadat tetap dipertahankan, diperbanyak tetap. Ngapo? Karena memang amal ibadat tidak masukkan kita ke dalam surga. Namun yang mendatangkan rahmat Allah adalah amal ibadat. Jadi buat apa kita beramal ibadat kalau ibadat tidak masuk ke dalam surga? Nah, itulah yang datangkan rahmat. Saat amal ibadat kita tidak mendatangkan rahmat, amal ibadatnya tidak baca buat kita masuk ke dalam surga. Contohnya apa? Amal ibadat banyak, mayang, cak khusyuk-khusyuk, tahu-tahu dalam hati ria, di surga, di akhirat lagi. Surga tempatnya enggak. Mana amal ibadat aku ya Allah? Kau kan ria, bukan karena aku. Bukti amal ibadat tidak masukkan kita ke dalam surga. Kalau amal ibadatnya benar tulus karena Allah, syaratnya lengkap, rukunnya betul, ikhlas pula karena Allah, datanglah rahmat Allah kepada kita. Allah sayang dengan kita, surga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kasih sayang Allah itu mahal. Mahal nian. Mahal. Luar biasa mahalnya. Nak pacak-pacak kita gapai. Jangan sampai kita hidup puluhan tahun pucuk dunia tidak dapat rahmat Allah pada saat mati. Jangan sampai amal maksiat kita, perbuatan maksiat yang selama ini kita gawekan bikin kita jauh dari rahmat Allah. Beramal banyak-banyak semampunya, minta banyak-banyak kepada Allah akan rahmatnya, dan gawikan hal-hal yang kita tahu itu akan mendatangkan rahmat Allah. Di antaranya tadi apa yang paling besar? Rahmat kepada setiap makhluknya Allah. Jangan lupa kasih sayang tadi ya. Tahu juga hati. Ada benci kuang, hapus. Tidak dengat memang. Seminggu belum hilang. Sebulan belum hilang. Pacak tahunan. Tapi kalau kita tulus, insya Allah tidak mati kita kecuali sudah bersih hati kita. Sikok lagi, yang solid apa? Yang solid kalau kita ada hasad, iri hati kepada orang lain, itu solid. Tidak pernah terima kita kalau dia boleh nikmat. Padahal ngapa kita nak sakit dia senang? Apa dia nyakiti kita? Tidak. Dia beli mobil baru, ngapa kau nak sakit? Itulah iri hati, aneh. Penyakit itu. Ada penyakit tak? Sakit. Bukan lagi hati yang sakit. Sampai pakai akal sehat, sakit uang ini. Mana ni uang beli mobil sakit hati dia? Apa dia? Makin duit kau apa dipalingnya? Tidak juga kan? Apa berhutang sama kau mobil tu? Tak bayar sampai sekarang? Tidak juga. Itulah aneh. Nah ini solid juga nak dihapus, nak ngilangkannya. Kata para ulama, coronya yang paling ampuh kita doa ke uang tadi. Doa ke biar dia boleh nikmat lagi tambahan. Oh ya Allah, aku ni hasud kepada dia tu, tak tahu aku. Tengok dia kahwin, boleh bini cantik, tak terima hati aku. Habisnya boleh gawean pula, no, gawe lemak, nyantai, gaji besar, tak terima juga hati aku. Alangkah kejahatnya aku ni ya Allah. Tak tolong tambahin nikmat dia tu. Naik ke pangkat dia. Jangan doa ke biar nganten lagi. Amu ke bininya kita. Nah oke yang benar-benar itu urusan dia lah, itu urusan rumah tangganya. Tapi ala kuliah doa ke dia boleh nikmat lagi. Agak dengan coro itu agak lama-lama kita saat dia boleh nikmat lagi biasa. Oh doa aku itu. Memang aku minta kepada Allah dia model cak ini. Jago hati. Kalau sudah kepalang kotor bersih ke. Jangan sampai mati dalam keadaan hati kita kotor. Celako. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tafsiran pertama dari ayat ini artinya apa? Yang masuk ke dalam surga hanyalah orang-orang yang telah Allah bersihkan hatinya pada saat mereka hidup di dunia. Itu tafsiran pertama, berat dikit agak. Berarti kalau kita mati masih ngawak dongkol di hati, pacak ngako itulah potongannya. Itu tafsiran pertama. Ada kabar baik tafsiran kedua. Kata para ulama, tafsiran ayat ini artinya apa? Walaupun terkadang mungkin sebagian hamba yang berhak masuk ke dalam surga nyimpen dengki dalam hatinya, nyimpen kotoran hati juga hatinya. Kaget di surga Allah bersihkan. Pas sudah di surga Allah bersihkan. Tapi tetap baik kita harus berhati-hati. Harus jangan sampai mati hati masih kotor. Jangan sampai. Kalau nak selamat. Nah, itulah harapan kita kan nak selamat dunia akhirat. Nak senang dunia, senang akhirat kita nih. Mana galak senang akhirat deh. Benar tak? Nak senang dunia juga. Bahkan kadang-kadang ada yang pengen senang di dunia ngorbankan akhiratnya. Oh, itu semawo. Iya tak? Apa kata? Pertama tadi apa? Kita nak senang dunia, nak senang akhirat. Tak kata yang pengen senang di akhirat baik. Bahkan ada yang kadang-kadang gara-gara pengen senang di dunia
Mengorbankan akhirat ada apa-apa, akhirat sengsara. Seakan-akan dia ngomong itu. Yang haram-haram laju ke nyawa masih. Oh ini riba ini haram, dosa besar ini. Udah apa-apa lah, udah besar penghasilnya. Siapa nak unjuk itu duit semua ini? Kau nasihati, kau nak unjuk aku duit semua ini? Tidak juga. Pintar ngomong, ada lokak duit tadi. Oh banyak jawabannya. Pintar lah dia dari kita ngomong. Oh, tapi kan kata ulama tidak boleh. Tapi kan ada ulama yang mulaikan. Oh, tahu pula dia ada ulama yang mulaikan. Kadang-kadang nanya si ustaz, tidak boleh kata ustaz. Nanya ustaz lain, boleh nggak ustaz? Tidak boleh, tidak boleh juga. Ustaz yang mana lah yang pacak nyawa boleh? Carinya sampai ustaz ecek-ecekan. Yang belajar tak sekutung ibarat kata, tak? Tak sekutung belajar boleh tak? Boleh tak apa? Ini ustaz yang pintar, ustaz yang baik. Dari agam ustaz, dari agam. Kita fokusnya di mana? Fokusnya ada orang-orang yang kadang-kadang akhirat tidak pula seakan-akan. Yang penting dunia. Jangan sampai jadi itu. Senang dunia, senang akhirat kita minta. Tapi kalau sudah memang terlanjur di dunia sulit, di akhirat jangan sampai sulit. Allah dawek ngajarkan kepada kita cak mana cara berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Minta nikmat dunia, minta nikmat akhirat, minta senang dunia, minta senang akhirat. Allah yang ngajarkan, bukan kita serako. Ustaz ini ngajar ke kita minta dunia sama Allah. Bukan minta dunia, bukan. Minta kesenangan. Tak perlu nak kaya baca senang hidup tu. Paham ya tinggal. Tak perlu nak kaya baca senang di akhirat di dunia ni. Asal hati kita tenteram terkaitnya kepada Allah. Saat zikir teduh hati kita ada air terjun yang turun. Malih seakan-akan tenang, tenteram. Padahal duit apa adanya. Dunia kita tak perlu mewah. Itulah yang kita minta, kebaikan dunia. Kalau Allah anjuk kekayaan ya sudah. Tak kado nak ditolak, syukuri. Sebagian sahabat Rasulullah pun ada yang kaya. Tidak sedikit dari mereka yang kaya raya. Tapi mereka pandai bersyukur. Kalau kita sudah benar hati kita dari awal, kena dunia tidak terlena. Udah tahu tujuan hidup kena dunia, tidak terlena insyaallah. Tidak jadi cak korun gitu. Jadi seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hartanya buat Rasulullah berjihad untuk agamanya Allah. Untuk kepentingan agama, untuk kepentingannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yatim, janda yang membutuhkan. Ala kulli hal. Minta kepada Allah dunia nikmat, akhirat nikmat, amin ya rabbal alamin. Biasa jam berapa kelar? Jam 9 kelar biasa. Jadilah berarti. Ala kulli hal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semoga pertemuan kita pada hari ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Walaupun guru yang mestinya duduk di sini tidak pacak ikut hadir, insyaallah keberkahannya tidak kurang. Karena yang menunjuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, lebih kurang minta maaf kepada antum, kepada Allah minta pengampunan. Hadza ma naqulu lakum wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal qad ja'uk lidzambi yastaghfiruna Allah ya sayyid ar-rusli hadina hayya bigha الآن يا همة
السر نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات ثم الوجيه لدين الله سقفنا خارج العادات السيد الكامل الأواب العيدروس مظهر القطر قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وحمومتكم الغنى من جملة الشر والبلوى أهل الحساب والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى لجدكم وبكم تنجاب صحب البليات والضر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله. فاتحة. أن الله يتقبل منا ويغفر عنا ويسترنا ويكشف عنا الكروب ويجمعنا مع الأحباب خصوصا سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم وعلى أن الله يرزقنا الاجتماع به والرؤياه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما دنيا وآخرة في عافية ويحفظنا من شر الحاسدين ويجعلنا من الشاكرين على هذه النية وعلى كلمة صالحة وعلى أن الله يجمعنا بجميع مشايخنا ويجمعنا بجميع أحبابنا ويجمعنا بجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبيه في الدنيا وفي الآخرة على هذه النية وعلى كلمة صالحة وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله.